Shalom Sobat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 berjudul Belajar dari Daud. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat pertama sampai 27 dan kitab 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sebelum kita membaca sabda Tuhan, terlebih dahulu marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan, sehingga kami bisa kembali mendengarkan sabda-Mu yang berkuasa memberikan kemenangan dan kemerdekaan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sobat WB, pembacaan firman Tuhan keseluruhan bisa Sobat WB baca dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 27. Dan saya akan membantu membacakan kitab 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Demikianlah sabda Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 8. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Demikianlah sabda Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dan disebut berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan sabda Tuhan. Haleluya, amin. Sobat WB yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca, merenungkan bacaan firman Tuhan, serta tentu berdoa agar Roh Kudus memberikan pengertian dari apa yang kita baca, ada dua pertanyaan refleksi. Yang pertama, apa yang menyebabkan Daud jatuh ke dalam dosa perzinahan? Pertanyaan berikutnya, apa yang dilakukan Daud terhadap Uria, suami Batsheba? Sobat WB yang dikasihi Tuhan, kenyamanan dapat membuat kita terlena, seperti juga halnya dengan Daud. Sementara Yoab dan seluruh pasukannya dan juga seluruh orang Israel diperintahkan untuk memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Saat santai, nyaman, dan seorang diri, datanglah godaan itu. Dari sotoh istananya, Daud melihat seorang perempuan sedang mandi. Selanjutnya, diberitahukan kepada Daud bahwa perempuan itu adalah Batsheba, binti Eliam, istri Uria orang Het, yang juga adalah salah seorang kepala pasukan Daud. Sobat WB, dosa itu masih berlanjut dengan itikat Daud yang diselubungi dengan sikap seolah dia memperhatikan keharmonisan hubungan suami istri antara Uria dan Batsheba. Daud memerintahkan Uria untuk pulang ke rumahnya, untuk makan, minum, dan tidur dengan istrinya. Namun, Uria memilih untuk tidak pulang ke rumahnya. Pun setelah Daud mengajaknya makan, minum, dan membuat Uria mabuk. Tetapi Uria memilih tidak pulang ke rumahnya. Ini membuat Daud gusar dan pada akhirnya memerintahkan Yoab panglimanya untuk menempatkan Uria di garis depan dalam pertempuran paling sengit dan meminta Yoab untuk mundur menjauhinya supaya Uria mati terbunuh. Dan ketika disampaikan kabar kepada Daud bahwa Uria telah terbunuh, Daud pun menjawab dengan santai, "Jangan sesali hal itu, sebab sudah biasa pedang menelan korban di sana sini." Ada dalam kitab 2 Samuel 11 ayat 25. Sobat WB,
Membaca kisah ini, kita tentu berpikir dan tidak habis mengerti kenapa seorang raja seperti Daud tega melakukan hal itu. Betapa rapuhnya manusia. Bahkan seorang yang punya begitu banyak pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan pun bisa jatuh dalam dosa. Sobat WB, ingatlah bahwa tidak ada seorang pun yang dapat hidup benar jika tidak menyadari bahwa Tuhan ada dan Dia melihat apa yang kita lakukan. Hari ini kita belajar dari Daud untuk tidak menyepelekan hal-hal yang berbalut kenyamanan dan kesendirian, karena iblis tidak pernah istirahat untuk menggoda dengan tipu dayanya. Kisah ini diakhiri dengan pertobatan Daud dan dia dengan rela menerima setiap konsekuensi dari dosa yang dilakukannya. Alkitab mencatat, "Aku telah mendapat Daud anak Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang akan melakukan segala kehendakku." Kisah Para Rasul 13 ayat 22 dalam Alkitab Terjemahan Baru. Sobat WB, mari kita menjalani kehidupan ini dengan selalu berjaga-jaga dan waspada terhadap setiap tipu daya dan godaan yang dapat membawa kita jatuh dalam dosa. 1 Petrus 5 ayat 8 dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan mengenai berkat yang kita terima dan komitmen kita, mari sekali lagi kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pembelajaran dari Raja Daud hari ini menegur kami bahwasanya kami butuh dekat dan memiliki hubungan erat dengan Tuhan, agar saat kami jatuh dalam dosa, kami segera bertobat dan rela menerima konsekuensi. Hari ini kami belajar sungguh dari hidup Raja Daud. Kami siap melakukan sabda-Mu Tuhan, dan Roh Kudus memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8 dalam Alkitab Terjemahan Baru.